mengadakan diskusi tentang penetapan pasal Perda Nomor 8 yaitu tentang pengemis. Diskusi ini akan berlangsung kira-kira 1 jam. Dan selama 1 jam kita akan mendapatkan solusi dari masalah yang kita diskusikan. Yang pertama kita lihat fenomena yang banyak terjadi di Indonesia saat ini yang sedang diperbincangkan di surat kabar, di televisi, yaitu tentang pengemis. Coba kita lihat pengemis yang ada di Jakarta, kasihan banget ya, tidur di jalanan, mengemis di lampu merah. Tapi jangan salah loh, ternyata mereka penghasilannya sama seperti manajer. Untuk itu pemerintah mengeluarkan pasal yaitu Perda Nomor 8 tentang Ketertiban Umum DKI Jakarta tentang larangan terhadap masyarakat memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis. Sanksinya yaitu tercantum angka denda sebesar 20 juta atau kurungan maksimal 60 hari bagi pemberi sedekah. Sebenarnya sih menurut pemerintah tujuannya itu adalah untuk mengurangi banyaknya pengemis di Jakarta. Seperti kita lihat kan kayaknya Jakarta jadi semakin kotor dengan adanya pengemis itu ya. Kita lihat kan di lampu merah banyak anak-anak kecil pada nyanyi-nyanyi, orang-orang tua yang kumuh banget gitu kan. Nah, untuk menghindari keburukan itu makanya pemerintah mengeluarkan perda tersebut. Tapi apakah kalian semua setuju dengan perda ini? Mengingat seperti kita lihat tadi perda ini cukup dendanya cukup besar yaitu 20 juta atau kurungan maksimal 60 hari bagi pemberi sedekah Kalau kalian sebagai mahasiswa dalam diskusi ini dituntut untuk menyampaikan argumen dan opini mengenai Perda Nomor 8 tersebut dipandang dari sudut masalah sosial dan masalah kriminologi, dan mahasiswa pada kali ini juga dituntut untuk dapat memberikan solusi terhadap masalah yang diperdebatkan. Dari kalian pendapatnya apa tentang Perda Nomor 8 ini? Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Kalau saya sih setuju aja masalah perda ini. Dengan adanya perda ini bukan angka kemiskinan, untuk pengemis yang biasa kita lihat di lampu merah di jalanan, khususnya seperti di ibu kota sekarang ini, banyak sekali pengemis yang sangat mengganggu pada pengguna-pengguna jalan. Kita lihat di lampu merah mereka terkadang meminta-minta. Mereka tidak takut akan bahaya di jalan seperti itu. Saya rasa kalau masalah perda yang dikeluarkan pemerintah ini, saya sih setuju aja. Jadi menurut Ibu dengan adanya perda ini akan mengurangi pertumbuhan di Jakarta ya? Betul. Jadi menciptakan kenyamanan dan ketertiban. Iya. Ada yang lain pendapatnya? Saya setuju dengan perda ini ya. Karena setuju. boleh saya nambahin dari pendapatnya Saudara Mai. Untuk perda ini mungkin agak memberatkan ya, karena tidak semua pengemis yang di jalanan itu mempunyai penghasilan yang seperti yang dikatakan Saudara Ana sebesar gaji manajer itu. Terkadang pula ada pengemis yang memang mereka benar-benar ekonominya sedang kekurangan gitu. Jadi perda ini kalau misalkan pemberi sedekah kepada pengemis dikenakan denda 20 juta atau kurungan 6 bulan itu, menurut saya sih kurang setuju gitu. Karena sama aja itu dengan menyamaratakan bahwa pengemis itu
adalah seorang jutawan. Padahal banyak juga pengemis yang memang mereka benar-benar butuh uang itu untuk makan mereka sehari-hari gitu. Jadi maksudnya keputusan pemerintah ini seolah-olah menyamaratakan antara pengemis dengan para pelaku tindak kejahatan. Iya. Ada yang lain, ada yang menyangga pendapat dari ini? Saya mau menambahkan lagi, kalau misalnya yang memberi uang itu juga didenda kurungan selama berapa tadi, 6 bulan, itu kan sama aja kita beramal. Masa kita beramal terus kita dapat kurang 60 hari, kayaknya nggak adil gitu buat para pemberi sumbangan itu. Jadi maksudnya mungkin menjelaskan masyarakat yang sengaja yang pengen beramal gitu ya kepada para pengemis. Sedangkan di dalam agama kan berbagi itu kan beramal itu kan wajib kan untuk dalam pelajaran agama di setiap agama. Jadi berdasarkan kan masing-masing agama lah ya. Iya betul. Agama. Ada yang Tapi saya juga belum menambahkan ya mungkin yang saudara Maya maksudkan untuk beramal itu kan sebenarnya sudah ada sarananya ya. Nah, khusus untuk yang pengemis yang dikeluarkan pemerintah pasal Perda nomor 8 ini adalah untuk kaum pengemis yang sehari-hari mereka itu seperti mata pencarian mereka. Jadi saya rasa memang itu enggak ini juga ya, sangat mengganggu sebenarnya pengemis itu. Bukannya kita tidak kasihan kepada mereka, tapi kalau kita melihat yang kaum pengemis yang ada sekarang ini, yang ada di pinggir-pinggir jalan seperti itu, mereka itu orangnya sehat baik fisiknya mereka juga orang itu saya rasa sehat juga ya. Kenapa mereka tidak berusaha untuk mencari nafkah gitu loh? Kan banyak pekerjaan sebenarnya ya. Jadi contoh seperti pemulung-pemulung itu juga kan mereka juga bekerja. Kenapa mereka tidak gitu ya? Memang kebiasaan pengemis. Betul, memang gelandangan tersebut yang memang biasa hidup meminta-minta. Iya. Malas ya, seperti kita ketahui bersama mental orang Indonesia kan memang kurang memiliki rasa kerja. Iya betul. Jadi perda ini menjadi motivasi mungkin untuk meningkatkan etos kerja masyarakat Indonesia ya. Kalau dari ada yang menyanggah dari pendapat Ibu ini? Mungkin sama seperti Ibu Ana bilang, jadi pengemis itu makin malas-malasan. Jadi tidak ada untuk kemauan untuk bekerja, inginnya meminta-minta. Memang tidak ada etos kerjanya sama sekali, dan mengganggu juga di ibu kota ini, mengganggu juga ketertiban dan kenyamanan orang-orang sekitar. Jadi ya banyak sekali kita lihat pro dan kontra antara setiap mahasiswa tentang perda ini. Banyak sekali alasan. Kalau misalnya yang pro mungkin pengemis dan gelandangan yang bersepakat memang mengganggu sekali kenyamanan dan kenyamanan ya di dalam kota ya dia. Selain itu juga perda ini kan memang bertujuan menindak oknum-oknum yang memanfaatkan pengemis dan gelandangan yang secara tidak langsung juga mengurangi tindak kejahatan dan kriminalitas di masyarakat. Dan juga pendapat yang banyak yaitu tentang kebiasaan pengemis dan gelandangan yang udah terbiasa hidup meminta-minta atau pemalas. Mental orang Indonesia yang kita tak ketahui bersama memang kurang memiliki etos kerja, dengan perda ini menjadi motivasi untuk meningkatkan etos kerja masyarakat. Tapi memang kelompok bagi kalian yang emang kontra dengan perda ini ya, alasannya mungkin tentang hak asasi manusia yang dibatasi, yang pada dasarnya tidak memfasilitasi para pengemis untuk meningkatkan taraf hidup. Emang seharusnya pemerintah juga membuat wadah yang menjamin kelangsungan hidup gelandangan tersebut. Iya juga. Karena kan kalau pemerintah berani mengeluarkan undang-undang perda seperti itu, pemerintah seharusnya mengeluarkan semacam solusi dari undang-undang tersebut. Jadi pemerintah nggak mutlak hanya memberikan denda kepada pengemis, memberikan denda kepada pemberi sedekah. Jadi si pengemisnya pun harus dibuatkan suatu wadah untuk supaya mereka itu mau membangun semangat kerjanya. Jadi mereka mau bekerja gitu.
minta setiap harinya di lampu merah ataupun di depan mall atau di mana kan. Jadi pemerintah itu harus memberikan wadah supaya menyalurkan pengemis-pengemis itu untuk menjadi wira swasta, misalkan dibuatkan suatu wadah sosial gitu. Jadi pemerintah contohnya badan seperti apa? Seharusnya pemerintah di Departemen Sosial seharusnya memberikan misalkan pelatihan-pelatihan, misalkan contohnya kan masyarakat Jakarta kan banyak membuang sampah. Nah dari sampah itu kan bisa didaur ulang, dibikin misalkan bungkus kopi kemasan itu kan bisa dibikin tas, dibikin dompet atau semacam itulah. Nah itulah yang bisa disalurkan pemerintah untuk pengemis dan gelandangan tadi gitu. Jadi contohnya juga ada juga kan pemerintah memang ada transmigrasi ya. Ya, kalau nggak ditransmigrasiin ke daerah yang memang penduduknya kurang, misalkan di Lampung atau di Kalimantan atau di mana yang memang masih kurang penduduk gitu. Iya, atau saya menambahkan bisa juga pemerintah melatih pengemis-pengemis itu untuk menjadi baby sister atau apa, mereka dilatih nanti. Kan di Jakarta banyak sekali yang membutuhkan baby sister, pembantu dan sebagainya, nanti disalurkan untuk sebagai pembantu rumah tangga dan supir atau apa. Jadi masalah ini cuma sanksi para pemberi sedekah, tapi emang pemerintah belum ada solusinya untuk untuk solusi menampung ini dari gelandangan. Kemudian setelah diskusi ini tentunya ada yang pro, ada yang kontra dan tentang perda ini. Untuk itu Notulen sudah mencatat solusi dari pendapat pro dan kontra. Yang pertama, diharapkan pemerintah untuk merevisi perda agar sesuai dengan situasi dan kondisi serta memperhitungkan aspek kemanusiaan. Kemudian kepada masyarakat, khususnya kalian sebagai mahasiswa, yaitu sebagai kaum intelektual, turut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah para gelandangan atau pengemis ini, salah satunya dengan membentuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Kemudian dengan mengoptimalkan transmigrasi pemerintahan atau pemerintahan hidup. Kemudian melakukan sosialisasi kepada gelandangan atau pengemis tentang pentingnya semangat bekerja. Kemudian memberi tindakan tegas kepada para pelaku yang memanfaatkan para pengemis dan kaum gelandangan, karena hal itu memang jelas-jelas tindakan kriminal. Kesimpulan dari diskusi ini tentang Perda Nomor 8 tentang Pekerjaan Umum adalah kita sebagai mahasiswa yang berinisiatif dalam menanggulangi masalah sosial seperti ini. Mari kita sebagai mahasiswa menjadi agen-agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Untuk solusi yang kita simpulkan ini kita akan sampaikan ke Departemen Sosial yang ada. Demikian diskusi dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya Juliana sebagai pemimpin rapat, kemudian Saya Priscilla sebagai Notulen. Saya dengan Emi sebagai kelompok pro. Saya dengan Kiki berpendapat kontra dengan perda pemerintah tersebut. Saya Novia yang saya dengan Meg. Demikian kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon